Bagaimana cara mengusap ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata muallif, yajibu mas'ul qalili min a'lal khuffi min adh-dhahiri, mesti diusap sebagian dari bagian atas khuf. Contoh, kalau misalnya ini kaki, maka bagian atas sedikit mesti diusap. Atasnya yang penting. Kalau kita ingin ikut yang sunnah, maka yang atas diusap, yang bawah juga diusap. Sehingga para ulama mengajarkan kalaulah ini kaki, ini tangan kita, satu dari ujung kaki ditarik ke arah betis, di bawah didorong dari arah tumit ke depan. Jadi, yang mana contohnya? Contoh ini mic ini. Siapa yang pegang? Ridho, pegangkan mic ini Ridho. Atau ini pegangkan. Nah, kalau kita ingin mengusap kaki kita, taruh tangan kanan kita di ujung kaki, anggap di ujung kaki, ini kiri di bagian tumit. Ini digeser ke depan, yang ini ke belakang. Sehingga berlawanan arah. Maka terusap yang atas, terusap yang bawah. Saya ulang. Kanan kita taruh di ujung kaki, bagian tangan kiri kita di bagian belakang, arah tumit. Yang kanan didorong ke belakang, yang kiri dorong ke depan. Jadi, terima kasih Ridho. Jadi terusap atas dan bawah kalau ingin sempurna dengan sunnah. Jika sekedar yang wajib, cukup yang di atasnya saja. Diusap yang atasnya saja. Tapi jika ingin masuk sunnahnya, maka usap yang atas dan usap yang di bawahnya. Kemudian jari-jari kita tak usah dirapatkan, dijarangkan saja. Paham? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengusap, dia tak mesti diusap berulang kali dan tak mesti berlumuran seperti kita basuh kaki. Cukup sekali saja. Karena ini keringanan. Sebab keringanan maka tidak perlu sama dengan yang asal. Kalau yang asal mesti rata seluruhnya. Mulai ujung kaki sampai mata kaki itu mesti rata air. Tapi khuf tadi jika diusap sebagian saja. Tidak mesti berlumuran air seluruh kaos kaki. Baik. Paham sampai di sini caranya? Pertama tadi ketentuan khuf, yang kedua lama waktu, yang ketiga cara, yang keempat apa yang membatalkan. Sehingga kita tak boleh lagi mengusap khuf. Kan ada amalan yang dia berjalan normal kita tetap berlaku hukum asal, dan boleh jadi di jalan ada langgar di antara kita melanggar di antara ketentuan sehingga tak berlaku lagi hukum. Maka kita bahas ada beberapa hal yang membatalkan hukum mengusap khuf tadi. Pertama, in khala'al khuffaini aw ahaduhuma. Jika seorang yang memakai khuf tadi menanggalkan, dia buka khufnya, salah satu atau keduanya tidak berlaku lagi, harus basuh kaki. Maka selama 1 hari 1 malam bagi orang yang tak bepergian, jangan dibuka-buka. Kalau sudah dibuka, maka tak berlaku lagi keringanan. Jadi harus pakai terus. Orang musafir juga begitu, pakai terus. Kalau dibuka satu atau keduanya, batal hukum, mesti membasuh seperti semula. Basuh kaki seperti biasa. Yang kedua, inqidha'u muddatil mashi lil muqimi aw lil musafiri. Habis waktu. Sudah habis 1 hari 1 malam. Musafir sudah habis 3 hari 3 malam. Kalau sudah habis masanya tak bisa lagi perpanjang, sama dengan pulsa kita. Kalau habis bisa mengecek. Kalau habis bisa online. Tidak bisa. Sama dengan ini. Habis masanya, habis waktunya, tidak bisa dilanjutkan. Kecuali diulang yang baru. Dia buka lagi, lalu dia bersuci lagi. Setelah itu dia pakai, baru bisa mengusap khuf. Yang ketiga, hudutsu ma yujibul ghusla. Terjadi hadas yang menyebabkan mandi wajib. Contoh, dia bergaul suami istri. Contoh, perempuan haid. Contoh, terjadi, mohon maaf, mimpi basah. Dan yang semakna dengan itu semua. Artinya semua sebab janabah atau sebab mandi wajib membatalkan hukum mengusap khuf. Harus dibuka, lalu mandi, kemudian setelah mandi toharoh yang sempurna,
dipakai lagi, setelah pakai baru boleh diusap lagi. Nah, hari ini kalau kita tengok khuf ini tak banyak orang yang akan mengamalkan. Dan mungkin kita tengok satu-satu saja orang mengamalkan. Mungkin di antara kita ada menengok, ada orang, mungkin orang itu tak biasa di Pekanbaru, artinya dia ke Pekanbaru mungkin seminar atau mengisi acara, ketika basuh kaki berwuduk, dia cuma usap kaos kaki. Nah nampak? Ini dasarnya. Khuf ini. Dalam fikih Islami sudah ada. Yang akan banyak berlaku kita tengok itu pembahasan selanjutnya ini. Mengusap perban. Mengusap gips. Gips tahu ya? Gips itu kalau orang patah biasanya, itu kan kayak semen itu. Nah, itu gips, itu orang tak boleh dibuka kecuali masa waktu tertentu. Atau perban, tidak boleh dibuka kecuali masa waktu tertentu. Kalau dibuka nanti bisa jadi sembuhnya lama, atau lukanya tambah luas, atau lukanya tambah meruyak, lukanya tambah parah. Nah, hukum seperti ini lebih nampak untuk pelaksanaan usap khuf dibanding kondisi orang sekedar mengusap kaos kaki. Itu jarang kita tengok, satu-satu cuma. Tapi yang ini banyak kita temukan. Dan bahkan mungkin kita perlu ini. Maka kita bahas bagaimana mengusap gips atau mengusap perban. Ada lagi istilah yang lain? Perban, gips, apa lagi? Cuma itu kan ya? Apa Pak? Hansaplast itu alatnya. Itu merek kan? Tapi namanya kan perban atau gips. Dua itu biasa dipakai kan? Kalau Hansaplast, Handiplast itu sudah merek dari alat untuk penutup itu. Oke, intinya menutup luka. Ini kondisinya kalau kita butuh. Kalau tidak butuh, maka tidak perlu pembahasan ini. Artinya luka kita normal. Luka kita sudah kering. Atau luka kita tak bahaya kena air. Tidak perlu pembahasan ini. Ini khusus bagi orang yang mungkin kulitnya mesti ditutup. Mungkin luka atau tidak luka. Contoh kayak tadi ada penyakit tertentu. Kalau kena air, dia lama sembuh. Alergi tadi. Atau yang lain. Khusus untuk orang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dasarnya apa? Dulu sahabat Jabir bin Abdullah bercerita, kharajna fi safarin. Kami pernah melakukan safar, sahabat-sahabat Nabi, ikut Nabi. Fa asaba rajulan minna hajar. Seorang di antara kami kepalanya luka sebab kena batu, kena timpa batu. Fashajjahu fi ra'sihi. Lalu kepala tadi kena luka diperban, diikat supaya darah tak banyak keluar. Summa ihtalam. Tidur malam mimpi basah. Orang yang luka tadi. Kalau mimpi basah berarti harus mandi. Fasa'ala ashabah. Dia lalu tanya kepada sahabat yang lain. Saya ini luka, tapi saya mimpi. Apa mesti saya buat? Saya wudu, saya tayamum, saya mandi. Kira-kira begitu. Kan belum dijelaskan Rasul. Apa kata sahabat yang lain? Hal tajiduna li rukhsatun fit tayammum? Faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma' faghtasil. Dia tanya, saya ini kan luka. Lalu saya mimpi, boleh enggak saya tayamum? Tanya kepada kawan-kawan yang lain. Lalu kata kawan yang lain, kamu tidak ada keringanan untuk menggunakan air karena kamu bisa menggunakan air. Lalu faghtasal, mandi orang tadi. Artinya kata kawan yang lain, tidak ada dispensasi menggunakan air, harus mandi, jangan tayamum. Lalu dia mandi, famata. Setelah mandi meninggal. Sebab dia luka. Boleh jadi luka ini di tempat yang sensitif dan di Arab seperti kita cerita tadi sangat dingin sehingga mematikan dia karena sebab itu. Lalu falamma qadimna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Sampai kami di Madinah diceritakan pada Nabi kejadian tadi. Apa kata Nabi? Faqala qataluhu qatalahumullah. Mereka semua kawan-kawan yang mengasih jawaban tadi telah membunuh dia. Matinya orang tadi ajalnya sampai sebab perbuatan kawan-kawan mereka tadi. Lalu kata Nabi, ala sa'alu idlam ya'lamu.
Kenapa mereka tak bertanya kalau tak tahu? Artinya kalau tak tahu hukum agama, jangan paksakan tahu. Jangan paksakan menjawab yang kita tak tahu. Fa innama syifa'ul 'iyyi su'al. Kata Nabi, obat kedunguan, obat ketidaktahuan, obat kebodohan soal. Bertanya kepada yang tahu. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau tidak tahu, jangan asal jawab. Mati orang gara-gara kita. Sepele, nampaknya cuma sekedar orang berwudu, orang basuh kepala. Tapi justru menjadi sebab kematian. Marah sekali Nabi. Nabi sampai mengatakan qataluhu, mereka yang membunuhnya. Artinya sebab perbuatan mereka lah sebab alaminya, sebab manusiawinya mati. Sebab kalau kita tanya kenapa bapak itu meninggal, dia sakit. Kenapa dia meninggal? Dia kecelakaan. Kenapa dia meninggal? Covid. Ini karena kawan-kawannya ditanya, kawan-kawannya tak punya ilmu, menjawab tanpa ilmu. Akhirnya dia mandi, mati karena mandi tadi. Innama kana yakfihi yatayammam wa yaghsir. Kata Nabi, orang ini semestinya dia bisa saja mandi, lalu dia bertayamum dan diikat bagian luka itu cukup diusap saja. Atau tayamum keseluruhan. Au ya'sibu ala jurhihi khirqa thumma yamsah 'alaiha, atau diikat bagian apa tadi? Bagian luka tadi. Dia ikat lalu diusap di atas bagian luka dan dia mandi bagian tubuh yang lain. Artinya bagian yang sehat basuh, bagian yang tak sehat diikat lalu diusap permukaannya. Nampak? Kalau kita sembarang jawab, bukan sekedar sah dan tidak, dosa dan tidak, bisa mati orang dalam masalah agama. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu para ulama itu dia, jangankan ulama sahabat Nabi, ada orang bertanya suatu masalah kepada sahabat Nabi Ibnu Abbas yang terkenal dengan ulamanya para sahabat. Artinya sahabat itu dapat ilmu langsung dari Rasul, tapi ada yang lebih alim dibanding yang lain, di antaranya Ibnu Abbas. Kalau ditanya satu masalah, dia suruh bertanya kepada yang lain. Coba tanya kepada Ali, coba tanya kepada Abu Bakar, coba tanya kepada yang lain. Sampai akhirnya setiap sahabat tanya kepada si Anu, tanya kepada si Anu. Bukan mereka tak tahu. Kenapa? Takut menjawab kalau tidak sesuai. Takut menjawab, Nabi tak mengatakan hukum A, kita menyatakan hukum A. Sehingga berbohong atas nama Nabi. Maka setiap sahabat dia menolak. Sampai akhirnya orang bertanya tadi balik kepada Ibnu Abbas. Kenapa? Setiap sahabat merasa mereka tak layak untuk menjawab. Tawaduk mereka. Tapi ini perlu diingat, ini tak boleh dilakukan ketika orang perlu jawaban cepat. Orang perlu jawaban cepat dan kita yang bisa menjawab. Jangan lagi melempar. Kecuali kita memang tak tahu. Orang perlu jawaban dan kita tahu siapa yang bisa menjawab, kita arahkan pada yang tahu. Ini kita tahu, orang perlu jawaban, kita tak menjawab. Ini justru menyembunyikan ilmu. Kalau menyembunyikan ilmu, uljima bilijamin minal jahannam. Di akhirat nanti Allah cambuk dengan cambuk berasal dari jahannam. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita berilmu sifat tawaduk bagus, tapi tawaduk tidak pada tempatnya bisa menyebabkan masuk neraka. Maka saya himbau kawan-kawan yang belajar, yang menuntut ilmu, gunakan ilmu pada tempatnya, gunakan ilmu pada waktunya. Ketika kita harus menjawab, jawab. Ketika kita harus diam-diam. Ketika kita bilang tidak tahu, tidak tahu. Ketika kita tidak bisa menjawab, jangan paksakan. Tapi jika kita harus menjawab, jawab. Termasuk kalau ada adik-adik yang hafal Quran atau bagus bacaan bisa jadi imam sholat di suatu tempat, tak ada yang akan jadi imam, jangan tunggu orang lain, maju segera. Kenapa? Jangan-jangan yang maju tadi orang yang tak berilmu sama sekali dan dia kurang rasa malu. Kecuali kita tahu ini nampaknya orang yang alim, ini lebih layak jadi imam. Maju, jangan kita paksakan maju. Tapi tak nampak. Contoh kadang kita sholat di SPBU atau sholat di pasar, tidak saling kenal dan tidak nampak ada wajah orang alim atau gaya orang alim. Tak nampak gaya orang yang mungkin menurut kita lebih alim dalam bidang agama. Maju segera. Agar apa? Jangan sampai orang bodoh yang mengimami orang yang alim. Karena kenapa? Orang alim diam. Gitu juga hari ini. Jika orang alim semuanya diam,
Orang ahli bid'ah, orang sesat berani. Maka orang alim harus bangkit. Begitu juga pengurus masjid, orang alim harus dimunculkan. Termasuk orang alim yang datang dari luar atau alim sekitar kita. Jangan sampai podium kita, mimbar kita digunakan orang-orang bodoh. Pada akhirnya agama ini sungsang nanti. Bukan lagi yang seharusnya yang sampai ke umat. Sehingga umat ini semakin lama semakin bodoh, makin lama semakin bingung. Itu Pak Ferry tanggung jawab. Maka pengurus masjid, kalau ada orang alim sekitar kita munculkan, atau pengajian-pengajian kita munculkan orang alim. Yang tidak alim jangan. Karena ilmu ini din, agama. Dari ilmu ini kita menjalankan agama yang benar dan tidak benarnya. Oleh karena itu, orang yang alim kita munculkan dan mereka yang berhak berbicara agama. Yang tidak alim tahu diri. Nah, sekali lagi, kalau kita berada di tempat harus sampaikan ilmu. Kita orang yang layak, yang lain tak nampak, munculkan diri. Karena hari ini mohon maaf, banyak orang yang tak berilmu, banyak orang tak punya sanad ilmu, tak layak bicara, karena kurang rasa malu, padahal di situ banyak orang yang berilmu, berani bicara. Hari ini banyak begitu. Maka saya ingatkan, terutama yang muda-muda ini, karena yang muda-muda ini kadang-kadang rasa segan, rasa malu. Kalau yang tua mungkin karena faktor tua, jadi percaya diri itu tinggi. Yang muda yang perlu diingatkan, tolong yang muda-muda yang rajin belajar, yang punya ilmunya, bisa jadi imam sholat atau bisa memimpin satu acara agama, langsung maju ketika tidak ada lagi nampak orang yang patut dimajukan. Kenapa? Takut orang yang sesat, orang yang bodoh, orang yang tak layak yang maju. Jadi ini tanggung jawab kita bersama agar masyarakat tetap terpandu dengan baik. Baik, saja. Berapa menit lagi, Zak? 10. 7 menit. Baik, saya baca sedikit hukum-hukum memakai apa nih? Memakai ini melihat tanya jawab. Pertama, kalau kita bisa membuka perban atau gips, tidak perlu pakai itu, hanya sekedar hati-hati, dipakai tak berpengaruh, harus kita buka saat berwudu. Jangan diusap gips atau perbannya. Yang kedua, ketika kita memakai perban atau memakai gips, kita mesti dalam keadaan mesti pada bagian yang luka saja, tidak lebih. Misalnya luka 10 cm, cukup 10 cm. Yang bagian sehat kita basuh normal, nanti yang luka tadi kita usap yang 10 cm. Yang ketiga, mesti dibasuh bagian yang sehat, yang normal, yang pakai gips, yang pakai perban, itu diusap. Jadi, satu, kalau tak perlu jangan dipakai. Yang kedua, kalau dipakai bagian yang perlu saja. Yang ketiga, bagian yang sehat mesti dibasuh dengan air. Bagian yang diperban atau pakai gips, itu yang diusap. Yang keempat, yajibu ayyam sa'ala jami'il jabira al-isaba minal kharij. Semua bagian permukaan mesti diusap. Artinya kalau dia lingkaran, selingkar itu mesti diusap. Kenapa? Dia adalah menutup anggota yang wajib. Dia bukan mengusap khuf, dia bukan mengusap tayamum kita. Yang kelima, kalau seandainya tidak memakai gips, dia luka, lalu dia tak boleh kena air, ini mesti ditayamumkan. Dan bagian yang sehat tetap dibasuh. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini kelebihannya. Ada satu ibadah bisa wudu, bisa tayamum sekaligus, yaitu orang luka ini. Jadi ketika bagian lukanya tak bisa kena air, tayamumkan saja, dan bagian yang sehatnya tetap menggunakan air. Kemudian termasuk ketika kita mandi wajib. Ketika mandi wajib, bagian yang luka tadi cukup diusap air, yang sehat dibasuh. Ustaz, bagaimana kalau misalnya bagian tangan ini? Kan kalau bagian atas mudah dibasuh sebagian diusap. Maka kita misalnya kalau tangan, kita siram dulu bagian yang sehat. Nanti bagian sehat lain kita siram lagi. Bagian yang tak sehat kita usap. Jangan diguyur semua. Sama saja. Apa gunanya pakai perban? Jadi usap basuh yang sehat. Setelah selesai basuh yang sehat, ambil air, usap yang tidak sehat, lalu baru ratakan kepada yang lain.
Kemudian kalau sudah sembuh bisa membasuh, jangan lagi digunakan. Maka sudah habis keringanan. Keringanan kita ketika perlu memakai dan kita belum sembuh. Kemudian kalau seandainya tayamum karena hadas besar, kemudian terjadi hadas kecil, maka yang batal hadas kecil saja. Artinya orang ini tak mesti mandi wajib. Artinya orang ini sebelum dia memakai di awal dia tayamum karena mandi wajib. Lalu setelah itu dia batal wudu saja. Maka dia cukup mengganti wudu, tak mesti mengganti mandi wajib ketika mengusap perban dan gips tadi. Kemudian apabila jatuh atau lepas gips kita atau perban kita, batal ketika itu hukum membasuh baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka mesti membasuh anggota tubuh tadi. Jadi ketika kita pakai, dia tidak lepas, jangan sampai tanggal. Harus dia tetap terpasang dan yang kita usap bagian luarnya. Itu barangkali hukum-hukum terkait dengan gips, dengan perban, dan mengusap kaos kaki. 3 ini yang kita tengok kontemporer. Yang kasus lamanya adalah mengusap khuf.